Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, perkenalkan saya Nasyona Nabila Kusuma, saya dari kelas 10 DKV 2. Saya akan menjelaskan materi pelajaran Bahasa Indonesia yang berjudul Cara Mempresentasikan Teks Negosiasi dalam Bentuk Dialog. Kalian pasti sudah tidak asing dengan presentasi yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari. Saya perwakilan dari kelompok 5. Bagaimana menurut kalian? Apakah presentasi yang tadi membosankan? Maka dari itu, saya akan membantu Sobat Kreatif untuk mengubah presentasi yang tadinya membosankan menjadi lebih menarik. Simak penjelasan berikut ini. Sobat Kreatif pasti sudah tidak asing dengan istilah bermain peran. Apa yang dimaksud bermain peran? Bermain peran adalah sebuah aktivitas pembelajaran yang dilakukan dengan cara mendramatisasikan sebuah situasi atau peristiwa serta tingkah laku, nilai, dan tuturan para tokoh dalam situasi atau peristiwa tersebut. Tujuan bermain peran adalah memberikan pengalaman nyata atau konkret dalam materi yang telah dipelajari, menggambarkan prinsip-prinsip materi pembelajaran, menumbuhkan kepekaan sosial dan motivasi belajar, serta menjadi sarana berlatih menghadapi permasalahan kehidupan karena peran yang dilakukan merupakan replika kehidupan yang sesungguhnya. Langkah-langkah bermain peran terdiri atas 3 tahapan, yaitu pra-pementasan, pementasan, dan pasca pementasan. Saya akan mulai membahas dari pra-pementasan. Untuk menyajikan suatu peran, dibutuhkan persiapan-persiapan sebelum pementasan ditampilkan. Persiapan tersebut meliputi 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap latihan. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh, yaitu sebagai berikut. Pertama, memilih naskah. Proses pemilihan naskah yang akan dipentaskan harus mempertimbangkan baik tidaknya tema, plot, struktur, dan lain-lain. Yang kedua, memilih pemain. Pemain yang akan dipilih harus mampu memerankan tokoh yang dipercayakan kepadanya. Pemilihan pemain juga bisa dilakukan dengan cara casting. Apa yang dimaksud dengan casting? Casting adalah proses pemilihan pemain sesuai dengan tuntutan karakter dan peran yang ada dalam cerita. Yang ketiga, mempelajari naskah. Tujuan dari kegiatan mempelajari naskah adalah agar pemeran dapat mengenal tema, konflik, dan klimaks yang terdapat dalam naskah yang akan dipentaskan. Lanjut lagi ke tahap latihan. Menurut Jaya Kusuma dalam Tarigan, langkah-langkah yang termasuk dalam tahap latihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, latihan membaca. Latihan membaca bertujuan supaya para pemain dapat mengetahui hubungan satu sama lain. Selain itu, dengan latihan membaca, pemain juga dapat mengetahui konflik, suspense, dan klimaks yang terdapat dalam naskah. Yang kedua, latihan blocking. Latihan blocking bertujuan menentukan blocking setiap pemain, yaitu gerak dan pengelompokan pemain. Setiap gerak dan mimik haruslah mempunyai arti dan alasan yang tepat. Yang ketiga, latihan karya. Dalam latihan karya, pemain dipastikan sudah hafal teks dan gerak laku yang sinkron, sehingga nantinya pemain akan menggambarkan watak dan karakter yang dibawanya dengan wajar. Yang keempat, latihan pelicin. Latihan pelicin bertujuan agar pemain benar-benar menjalani dan memerankan perannya dengan baik dalam menghayati suka duka perjuangan, kejayaan, serta kegagalan yang akan tampak pada diri tokoh yang akan diperankan olehnya. Yang terakhir, latihan umum. Latihan umum merupakan latihan akhir guna mempersiapkan semua kebutuhan pentas, mulai dari para pemain hingga karyawan pentas. Latihan ini diadakan untuk membiasakan para pemain dengan respon dan reaksi dari para penonton agar pada saat pementasan yang sebenarnya mereka tidak gugup dan benar-benar sudah siap. Setelah kita melakukan persiapan-persiapan pada tahap pra-pementasan, kita masuk ke pementasan. Pementasan merupakan puncak dari hasil latihan yang ditempuh selama berhari-hari
berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Pengertian dari pementasan ini yaitu proses, cara, dan perbuatan melakonkan sebuah cerita atau naskah berdasarkan latihan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada saat pementasan, hal yang perlu diperhatikan oleh pemain adalah akting yang ditampilkan harus wajar dan tidak dibuat-buat. Artinya, pemain tidak berlebihan dalam menampilkan perannya. Dengan kata lain, pemain harus mampu mengimajinasikan dan menampilkan karakter tokoh secara meyakinkan. Lanjut lagi ke pasca pementasan. Dalam tahap pasca pementasan, akan diadakan penilaian-penilaian terhadap unsur-unsur yang terhadap dalam bermain peran, seperti kinesik, yaitu gerak tubuh, lalu intonasi, vokal, dan ekspresi. Terdapat juga saran dan kritik terhadap pementasan yang sudah berlangsung untuk perbaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi sobat kreatif. Di akhir video, saya mempunyai satu soal yang bisa sobat kreatif jawab. Ini soalnya. Akhirnya kita sudah sampai pada penghujung video. Terima kasih untuk sobat kreatif yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila video ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Muhsin. Ya Ahmad ya Muhsin.